menggandeng atau membersamainya dengan intervensi perubahan perilaku. Nah, yang hari ini yang akan kita bahas dari para narasumber kita, narasumber utama kita Bapak Arisang Rimbat Maja, dan ada beberapa narasumber yang luar biasa dari teman-teman di lapangan, dari Puskesmas Jagakarsa, maupun dari ibu-ibu kader Jumantik. Nah, sebelum kita memasuki materi kita bersama Pak Risang, Bapak dan Ibu, nah, boleh ya kita dengar sharing-sharing dari Ibu Kader Jumantik, Bu Leni Purwaningsih. Nah, saya izin memanggil Bu Leni nih. Bu Leni Purwaningsih, apakah sudah hadir, Ibu? Ibu. Halo, selamat siang. Nah, Bu Leni, beliau adalah kader Jumantik dari RW 2 ya, Bu? Betul ya? RW 2 Cipeda itu masuk wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, Bu Leni akan sharing-sharing pengalaman terkait sebelumnya beliau juga pernah mengikuti pelatihan KAP. Wah, ketemu langsung dengan Pak Risang, belajar langsung beliau dan juga praktek. Nah, kita pengen denger nih cerita-cerita pengalaman dari Bu Leni di lapangan. Silahkan Bu Leni, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Saya perkenalkan, saya Leni. Saya ngomong itu. Jakarta Selatan. Di sini saya mau tanya aja sih, biasanya keluhan-keluhan Jumantik ya yang banget dialamin itu. Saya masuk ke rumah orang, itu rumah gedongan. Halo. Boleh nih, silakan. Iya Pak, ya dengan Pak Risang ya Pak. Kenalkan ya Pak, saya Iya. ini Pak. Saya mau sharing di sini itu tentang keluhan Jumantik sih ya. Keluhan Jumantik itu yang paling sering dialamin itu ketika nggak bisa masukin rumah orang kaya ya, rumah orang gedongan. Itu paling sering, dan ini saya pernah alamin tahun lalu ketika baru awal-awal jadi Jumantik. Itu emang susah banget ya Pak, saya bilang untuk masuk ke lingkungan orang komplek, terutama rumah-rumah yang pagarnya tinggi dan ada security-nya. Dan di situ ternyata pengalaman saya itu, kasus itu waktu tahun lalu itu di RT saya itu terbilang KLB. Dan itu salah satu kendalanya memasuki rumah orang kaya. Pernah masuk itu nggak boleh masuk lah, atau nggak ada orangnya lah. Padahal di situ ada satpamnya, ada security-nya ya Pak. Nah, di sini ini tuh berapa kali saya masukin akhirnya bisa masuk, tapi cuma bagian luarnya aja. Itu sering ditemukan jentik banyak sekali karena mereka menyimpan ban mobil yang gede-gede ya Pak, mobil-mobil sport gitu banyak banget. Saya sendiri sempat putus asa sih, sempat bener-bener yang gimana sih nih caranya gitu, kok rumah orang kaya susah banget masuknya, atau jentiknya tuh kok selalu ada padahal rumah orang kaya gitu. Akhirnya saya diberikan bantuan dari orang puskesmas untuk ikut turun langsung ke rumahnya. Kebantuan lah ya Pak. Karena juga dari di situ saya minta bantuan sama SPV saya, SPV Jumantik, dari orang kelurahan dan dari orang puskesmas untuk bisa masuk ke rumah itu, ke rumah tersebut. Kita pantau Pak selama kurang lebih sampai benar-benar bannya itu bersih dibuang mereka. Alhamdulillahnya sih ya untuk sekarang mereka lebih sadar. Setiap saya ke sana sudah welcome, dibukakan pintu, sudah mulai bersih walaupun masih terkadang ditemukan jentik. Itu aja sih Pak sharing saya.
Iya, Bu Leni. Nah, Bu Leni ada tips-tips barangkali nanti untuk teman-teman akhirnya Bu Leni kan bisa masuk tuh ke rumah gedongan yang nggak ada orang mungkin yang seperti itu pagarnya tinggi-tinggi akhirnya bisa. Nah, itu ceritanya bagaimana Bu Leni? Wah, sampai puluh. Apa itu taruh? Oh ya, cerita Ya, ya. berbentuk asa karena akhirnya saya minta bantuan dari RT juga ya, minta bantuan dari kader lain juga, dari Bu RT-nya. Akhirnya terus minta didampingi juga karena dua kali itu itu banyak banget Bu. Parang yang mamaku, Bu. Nah itu emang susah banget kalau di ban itu kan emang kendala Jumantik itu kalau Udah jentiknya ditemukan suntik di hari ban ini tuh. itu memang susah banget karena nggak kayak yang di ember bisa kita buang airnya kalau di ban mau nggak mau kita batein lagi sudah konsultasi nih ban harus dibuang tapi mereka juga minta bantuan kita kita buang mana. Terus optionnya yang mana nih? Iya, Nah itu terus akhirnya silahkan dilanjutkan enggak ya ya. Bu ya. Jadi itu awalnya tuh karena ban Bu, karena ban ternyata di sana itu di rumah itu banyak sekali ditemukan ban mobil yang sudah tidak terpakai. Kendalanya itu buat Jumanti kalau ditemukan ban itu genangan airnya itu nggak kita bisa buang langsung. Mau nggak mau kita abatein lagi. Seminggu kemudian kita balik lagi masih ada bannya. Sudah kita konsultasikan untuk dibuang. Tapi mereka bilang buang ban itu susah. Saya juga sudah coba konfirmasi ke bantuan RT, bantuan kelurahan untuk gimana nih Bu, ban ini gimana nih karena ini nggak akan menyelesaikan masalah. Pasti ada lagi dan ada lagi jentiknya. Sudah gitu itu terbilang susah ya Bu karena orang kaya yang buang ban aja itu kayak yang susah banget padahal kan tinggal bayar orang ya untuk buang sampah ban itu lama banget saya berjuang untuk bisa rumah itu benar-benar bersih dari ban itu hampir berbulan-bulan lah Bu itu untuk bisa masuk sampai benar-benar bersih dari tumpukan ban. Dan akhirnya ini security-nya sudah welcome ya, sudah tahu setiap kali saya datang. Satpamnya juga security-nya mulai silakan Bu cek sendiri gitu kan. Itu didampingi dan permasalahan ban itu selesai akhirnya mereka mau membuang ban-ban tersebut. Nah, kalau orang rumahnya sendiri, Bu, pernah ketemu dengan orang rumahnya, mungkin kan ketemunya sama security nih. Nah, kalau responnya orang rumah gimana, Bu? Atau bagaimana cara menyampaikan pesannya ke orang rumah? Nah, ini awalnya memang susah karena kan dia termasuk dokter. Susah banget Pernah pas kita datang dengan orang puskesmas dari Jakarta, datang ke situ bertemu langsung dan kita sampaikan kalau ban ini itu harus dibuang. Kita sampaikan juga karena waktu itu kan di RT saya itu kena KLB ya untuk demam berdarah itu dengan pasiennya itu yang wah udah bener-bener deh banyak banget gitu kan. Ini kita sampaikan kalau radius untuk demam berdarah walaupun jentiknya ditemukan di rumah itu belum tentu di rumah itu yang akan terjangkit DBD. Bisa 200 meter dari rumah itu kanan, kiri, depan, belakang. Akhirnya karena dia juga seorang dokter, mereka akhirnya yang awalnya nggak welcome, mereka akhirnya welcome dan yaudah bannya dibuang-buangin, tolong dibersihkan. Security-nya pun akhirnya manut juga ya karena bosnya yang nyuruh, jadi mereka juga akhirnya bisa menghargai Jumantik yang ke situ. Jangan tuh adik makan. Adik siapa itu? Oke. Ya, boleh nih. Sudah cukup atau? Iya, sudah itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Leni. Bu Leni dari Kader Jumantik Jagakarsa. Nah, beliau cerita nih tadi kunjungan ke rumah orang, rumahnya gedongan, mestinya kalau kita bersih gitu ya, bayangannya, ternyata masuk rumah, banyak jentiknya gitu ya. Terus alhamdulillah tadi Bu Leni luar biasa komunikasinya dengan orang rumah gitu ya, menyampaikan
bahayanya mungkin seperti itu, bahayanya ada jumantik, terus sampai akhirnya orang rumah mau nih membuang bannya. Seperti itu ya, Bu Leni. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang teknik komunikasi kader jumantik nih, yang sedikit sudah disepil oleh Bu Leni, yang beberapa waktu yang lalu, belum lama ini beliau mendapatkan pelatihan KAP juga terkait modulnya pakai modul jumantik. Ya, Bu Leni ya luar biasa. Kita belajar bareng-bareng. Pak Risang, Rimbat Maja. Saya izin mengundang Pak Risang. Siap-siap Bu Ami. Iya, iya. Pak Siap-siap. Risang, di tengah-tengah sesi pelatihan nih, Pak Risang alhamdulillah bisa menyempatkan ketemu dengan teman-teman di podcast ini. Silahkan Pak Risang, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke Bu Ami. Cuma saya mau cek dulu nih suara saya jelas nggak ya? Takutnya nggak jelas. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, sip. Alhamdulillah kalau gitu. Pertama-tama terima kasih Bu Leni buat sharingnya. Wah, ini Bu Leni ini pengalamannya banyak nih. Saya ini kerjanya cuma ngumpulin aja nih cerita-cerita dari Bu Leni dan teman-teman, ngumpulin, terus kemudian meramunya. Nah, terus jadilah buku. Jadi mau sharing-sharing aja teman-teman ya, Ibu Bapak sekalian. Dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, kami diminta sama puskesmas-puskesmas di Jakarta. Ada kali ya 12 gitu tuh berapa ya? Mungkin berapa sampai 10 puskesmas gitu ya. Yang minta kita sharing tentang teknik-teknik KAP yang mungkin bisa bermanfaat untuk Ibu, Bapak juga ada loh, Bapak jumantik, ya. Nah, terus kemudian dari obrolan-obrolan itulah bersama teman-teman Ibu kader, Bapak kader jumantik, akhirnya kita rumuskan bukunya, ya. Nah, coba Bu Ami ya. Saya mau share dulu bukunya Bu Ami ya, boleh ya? Iya Pak Risang. Nah, Pak Risang, izin. Nah, tunggu. Sebelum bukunya tampil nih, Bapak dan Ibu, izin hari ini kita sekaligus launching nih, Pak Risang. Oh iya. Modulnya, silahkan Ya. Pak Risang. Launchingnya soft launching kali ya. Soft launching. Artinya ini kan teman-teman Kemenkes sedang buat RAN ya, Rencana Aksi Nasional Penanganan DBD. Pertemuannya hari ini sebetulnya, cuma saya kebetulan lagi ada ini acara di Dinkes Jakarta bersama teman-teman guru sama siswa. Terus kemudian kita lanjutkan dengan forum kemisan ini. Jadi saya nggak bisa ikutan pertemuan RAN itu. Cuma kalau sharing tentang buku itu, Bu Ami saya mau sharing, cuma kelihatannya kalau mau sharing harus dapat izin dulu ya, kok nggak ada ya? Oh ada ini. Ya, ini ya Ibu Bapak ya sekalian sharing bukunya, lalu kemudian nanti kita bahas sedikit isinya. Tapi yang tahu banyak itu nanti ada tuh Bu Yanti dari Puskesmas Cilandak. Terus siapa lagi ya Bu Ami ya? Selain Bu Yanti? Edo. Siapa? Pak Edo. Oh, Pak Edo. Ya, mereka tahu banyak. Salah satunya anak buahnya tuh. Ya, Bu Resha ya. Bu Resha. Tahu banyak mereka ya. Nanti saya ngasih pengantar aja dikit lah gini. Kan gini Bapak Ibu ya. Oh, covernya kayak gini nih. Gini Bapak Ibu ya. Teman-teman jumantik itu pegang peranan penting sekali karena berhadapan dengan masalah kesehatan yang disebabkan oleh binatang yang paling banyak membunuh manusia. Tadi Bu Ami sudah sampaikan ya. Ribuan lah. Tahun ini aja 1.400 di Indonesia meninggal gara-gara DBD. Belum yang masuk rumah sakit, dirawat, ya kritis dan sebagainya. Nah, maka itu teman-teman jumantik ini perlu didukung, perlu dibantu, dan kita harus belajar terus dari mereka juga supaya kita bisa mengembangkan teknik-teknik yang lebih pas gitu ya.
lebih pas, lebih kuat, lebih efektif buat ibu bapak kader Jumantik. Nah, tantangan yang dihadapi oleh apa namanya kader Jumantik itu kita kelompokkan menjadi 5. Nah, satu ini yang termasuk yang utama ya, Bapak Ibu, itu ketika warga itu nggak mau melakukan PSN mandiri. Jadi mereka melakukan PSN ya kalau ada kadernya datang, atau ya mereka mengandalkan kader. Itu ada loh. Ya mungkin nggak banyak, tapi ada yang ekstrim-ekstrim seperti itu mengandalkan kader untuk melakukan PSN. Ini ceritanya Bu Ami ya. Ini ada teman puskesmas cerita di Jakarta. Nah, beliau pernah melakukan PSN bareng kader ya, turun ke lapangan. Terus di satu rumah dia menemui, setelah cek-cek, nyetar-nyetar, oh kok ada jentik gitu. Nah kan gitu, langsung lah kita panggil ya Bu Ami ya, kita panggil ibu tuan rumahnya. Bu, sini Bu. Oh, ada apa Bu Bidan? Ah, tuh Bu, lihat tuh Bu, ada jentik tuh Bu. Langsung ibu tuh kaget. Astagfirullah. Waduh, ini gimana? Bu Kader gimana sih Bu Kader kerjanya? Itu masih ada jentik tuh. Oh, kaget. Bu Bidannya. Loh, kok nyalain Kader? Ah, Bu Kader bersihin lah. Nggak mau saya kalau ada jentik lagi. Kok bisa lewat sih Bu Kader? Oh, kaget ya. Kaget kenapa? Karena sebetulnya tanggung jawab daripada PSN ya, itu adalah tanggung jawab tuan rumah atau orang rumah. Sementara teman-teman kader Jumantik itu harusnya hanya memberi contoh, ngecek-ngecek dikit, dan tugasnya yang paling banyak adalah ngobrol. Ngobrol Bu Ami. Ya. Bahkan kalau saya bilang sama teman-teman kader Jumantik ya, Bu kalau melakukan PSN ya Bu ya, misalnya 10 menit tuh ya, maka 50% usahakan gunakan waktunya untuk ngobrol. 50% lagi boleh tuh nyentar-nyentar. Jangan jangan nyenter 100%. Datang ke rumah tok-tok, Assalamualaikum. Oh, Ibu Kader silakan masuk Bu Kader. Terus nyenter-nyenter aja sampai 10 menit. Setelah itu pamit gitu. Seolah-olah nyenter-nyenter itu adalah tugasnya Ibu Kader. Padahal bukan. Bukan tugasnya Bu Kader. Ya bolehlah misalnya 50-50. Tapi ntar lama-lama Ibu ya. Lama-lama udah ke 3 kali, ke 4 kali. Setelah itu justru porsi ngobrolnya harus lebih banyak. Kenapa porsi ngobrol harus lebih banyak? Ya karena ngobrol itu nanti kita akan arahkan untuk bangun keakraban, lalu kemudian mengedukasi. Ya. Jadi edukasinya harusnya lebih banyak ketimbang nyantar-nyantarnya. Ya. Nah itu sebenarnya harapan kita semua. Jadi warga melakukan PSN secara mandiri. Ya. Tapi gini ya, Ibu Bapak mungkin ngalamin juga ya. Ada juga kader yang ditolak bukan sekali 2 kali mungkin ya, bukan sedikit, tapi banyak juga. Jadi nggak mau terima ibu kader dengan berbagai alasan. Ada salah satunya yang bilang, Bu nggak usah Bu, rumahnya sudah dibersihkan. Gitu. Akhirnya bu kader bingung. Ya kalau udah dibersihkan gimana? Ya udah pulang gitu ya. Ada juga yang tidak mau menemui, nggak mau menemui. Jadi yang nemuin ibu kadernya ya itu ART ada supirnya, ada security gitu ya, yang menemui ibu kader. Tapi tuan rumahnya nggak mau. Ada yang gitu. Nah kemudian ada lagi yang berurusan sama nyamuk Wolbachia ya, Wolbachia atau Wolbachia ya. Saya kok sukanya sebutnya Wolbachia. Nah itu ada tuh Bu yang misalnya nerima apa namanya ember, tapi kemudian dibuang. Padahal kan harusnya dibiarin ya, sehingga nanti keluar tuh nyamuk-nyamuk Wolbachia gitu. Nyamuk Wolbachia ntar kawin sama nyamuk yang bawa dengue ya, virus DBD. Sehingga nanti virus DBD-nya itu jadi lemah. Lemah gara-gara apa? Gara-gara makanannya diambil sama apa namanya bakteri Wolbachia. Kan nyamuk Wolbachia itu mengandung bakteri Wolbachia. Jadi kalau kawin pindah tuh bakterinya. Oh, udah pindah, kemudian nanti virusnya kelaparan, jadi lemas karena makanannya diambil sama bakteri itu. Ya, sehingga nanti kalau misalnya gigit manusia, virus itu sudah tidak berbahaya gitu ya. Bahkan bagusnya lagi nanti kalau
nanti bertelur itu nyamuk betinanya bertelur. Kan sekali bertelur bisa 100 sampai 150. Terus selama 15 hari hidupnya bisa bisa 5 kali itu. Setiap 3 hari itu bertelur. Jadi 100 kali 5, 500 telurnya tuh. Nah, tapi untungnya kalau sudah kena bakteri Wolbachia, nanti telurnya nggak bisa netes. Maka berakhirlah hidupnya nyamuk itu. Ya, tapi ada yang dibuang embernya, bukan dipelihara. Nah, ini saya temui misalnya di Bandung gitu ya. Bandung gitu. Berapa kelurahan dikasih gitu ya. Apa namanya ember-ember. Pas di monitoring embernya malah di ini. Dijadiin mainan anak lah. Buat nyuci. Buat tanaman. Nggak di, apa namanya, nggak dibiarkan supaya nyamuknya netas jadi nyamuk gitu loh. Ya. Dengan berbagai alasan. Nah, terus yang kelima itu tentang imunisasi DBD ya. Walaupun ini belum banyak ya, mungkin masih di Jakarta ya. Jakarta tadi ketemu Bulis ya, kebetulan di acara tadi pagi itu ada apa namanya program yang berjalan itu bersama UI, FKUI itu di Jakarta Selatan, tapi juga ntar ada di Jakarta Timur dengan dana APBD Jakarta gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu kalau imunisasi itu suka sensi orang. Ntar muncul tuh hoax-hoax gitu. Wah, DBD itu buat nanti anaknya mandul lah apa-apa. Suka gitu. Nah, daripada itu muncul duluan, nah kita perlu edukasi. Nah, ini juga tantangan ya. Jadi buku ini isinya itu hal-hal yang membahas 4 tantangan ini. Warga tidak mau melakukan PSN sendiri, warga menolak, kadar jumantik, dengan alasan rumah udah dibersihkan, warga tidak mau menemui, ya, warga kurang mendukung program nyamuk Wolbachia, atau warga curiga imunisasi DBD. Nah, jadi ini eh, isinya kurang lebih Bu Ami ya. Nah, ini teknik-tekniknya. Nah, saya sharing dikit aja teknik-tekniknya ya Bu ya. Secara teori nanti ada, tapi ini intinya adalah kita kalau mengedukasi masyarakat. Nah, ini saya mau buat cerita aja dulu ya. Saya langsung masuk ke ini ya. Masuk ke masalah. Masalahnya misalnya warganya tidak mau melakukan PSN mandiri. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ini dia nih ya. Nah, ntar dicoba deh sama Ibu Kader ya. Dan kalau dicoba, nah, ntar cerita Bu. Siapa tahu kita harus perbaiki ini. Kembangkan lebih lanjut. Nah, kita kan nggak punya modal Bu ya. Nggak punya proyek, nggak punya donor. Jadi semua modal dengkul dan modal niat baik aja Bu. Buat buku ini aja, Bu Ami ya. Ini modal dengkul aja ya. Nggak ada proyek ya. Jadi gini-gini Bu. Bapak Ibu ya. Tugas utama kader Jumatik itu ngobrol. Jadi kalau kepada mereka rumah tangga yang belum melakukan PSN, jangan langsung nyentar-nyentar. Assalamualaikum, izin nyentar-nyentar. Jangan. Ngobrol dulu. Nah, nanti di buku ini dijelasin cara ngobrol gimana. Ngobrol yang asik gimana. Tapi intinya ngobrol. Supaya bangun keakraban. Kalau ngobrol, bangun keakraban, sudah akrab, nanti orang buka pagar. Kalau buka pagar, ntar kita bisa tuh kasih-kasih ide, nasihat-nasihat bisa ya. Nah, ketika udah ngobrol asik, tahap keduanya adalah sampaikan cerita mengkhawatirkan. Nah, harus ada cerita mengkhawatirkan, Bu. Kalau nggak ada cerita yang mengkhawatirkan, nggak ada informasi yang mengkhawatirkan, orang nggak peduli. Cuma periksa-periksa aja. Nggak ada kepedulinya. Yang harus kita lakukan adalah bangun info cerita-cerita mengkhawatirkan. Nah, salah satunya nih ini yang penting nih, Bu. Harus kita cerita tentang kasus. Misalnya yang kita temui seorang bapak, udah ngobrol, terus kita bilang, Pak, udah denger belum Pak ada kasus DBD di sekitar. Oh, ada kasus lagi. Ada Pak. Ini direktur loh Pak. Meninggal gara-gara DBD. Oh, di mana rumahnya? Ya rumahnya sebelah sana sih Pak. Oh, direktur perusahaan gede tuh Pak. Meninggal Pak gara-gara DBD. Oh, harus ada cerita. Jadi ibu bapak kader Jumantik ya sama teman-teman nakes harus supply cerita. Cerita tentang kasus DBD. Entah misalnya ada yang meninggal boleh. Ada yang kritis boleh gitu ya. Ada jumlah yang banyak yang kena boleh.
Supaya apa? Supaya orang tergerak. Kalau nggak ada cerita, nggak ada motivasi, Bu. Nggak ada, ya nggak tergerak lah kalau nggak ada cerita. Apa sih ini DBD melulu, periksa-periksa melulu, nggak ada ini, nggak ada motivasi. Maka harus ada cerita kasus. Ya kita nggak perlu menjelaskan. Oh kasusnya namanya apa namanya Bu Indah, rumahnya di sini, nomor telepon ini. Jangan, nggak boleh itu. Itu namanya membuka ini data kesehatan, nggak boleh, bisa dituntut itu. Yang kita sampaikan cukup profilnya aja. Oh, Bu, udah dengar belum, Bu? Ada anak meninggal loh, Bu, gara-gara DBD. Anak SD. Ini SD negeri udah meninggal. Oh, iya. Kok bisa gitu? Nah, cerita kedua. Cerita kedua. Itu cerita bahwa DBD itu menipu. Ini orang yang kadang nggak tahu. Kita harus tekankan, iya, Bu, gimana? Soalnya DBD itu nipu sih. Bukan bukan demam biasa. Awalnya 3 hari demam tinggi sampai 40 derajat, kepala pusing-pusing, badan remek-remek, waduh sakit badan deh gitu ya. Terus hari keempat tiba-tiba sembuh, set, suhu tubuh jadi normal. Nah itu Bu, orang mikir, wah aku udah sembuh. Mah, aku berangkat sekolah ya mah, aku udah sembuh. Yang bapak-bapak, oh bapak kerja lagi ya, udah enakan nih badan nih. Kerja. Padahal itu adalah masa kritis. Masa kritis banget. Sehingga ketika badan tuh nggak dijaga, ya cairan tubuhnya tidak dijaga, makanya nggak dijaga. Uh, bocor, bocor Ya. pembuluh darah makin banyak, Pokoknya nggak tekanan sulit. darah, tekanan darah turun, kritis lewat. Itu biasanya yang terjadi. Orang nggak tahu bahwa DBD itu demamnya menipu, bukan demam biasa. Ya, makanya disebutkan demam pelana kuda gitu karena naik dulu, tiba-tiba turun. Terus nanti setelah 2 hari naik lagi. Nah, kalau naik lagi ya nggak usah panik. Justru kalau naik lagi itu adalah demam untuk pemulihan. Justru pada saat suhu normal itu bahaya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kebanyakan sih Ibu Jumantik, Ibu Kadar, Ibu Nakes tahu ya. Tapi intinya kan ini ngulangnya supaya saya hafal juga ya. Intinya kan virus DBD itu yang dibawa nyamuk, nyamuk Aedes aegypti itu nyerangnya ke sistem peredaran darah. Pembuluh darahnya dihajar, dibuat bolong-bolong lah, kurang lebih gitu ceritanya ya. Dibolong-bolongin. Kalau bolong-bolong, maka perlu ditambal. Yang nambal namanya adalah trombosit. Lah trombositnya kan jumlahnya kan nggak banyak juga, ada terbatas. Kalau bolong-bolongnya banyak, jadi trombosit yang dipakai banyak. Plester yang dipakai jadi banyak. Sehingga orang kekurangan plester. Wah, ada bolong-bolong lagi. Wah, melesternya gimana? Nggak bisa ada plester. Kalau darahnya udah bocor, kan tekanan darahnya turun, maka tubuhnya shock. Wah, lewat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seringkalinya kayak gitu. Terus kalau ditanya, kok suhu tubuhnya turun? Nah, itu Pak Dokter Basa tuh cerita sama saya. Oh, itu turun karena kan gini, kan bocor tuh ya, bocor. Apa pembuluh darahnya bocor. Yang keluar pertama kan cairan. Cairan itu mendinginkan. Nah, dingin akhirnya suhu tubuhnya jadi normal. Dipikirnya udah sembuh. Padahal itu gara-gara cairan yang keluar. Cairan yang akibat bocor-bocor pembuluh darah itu. Oh, kalau bocornya didiamkan, oh, ini malah kerja, malah berangkat sekolah. Bocor-bocornya terus. Setelah itu yang keluar tuh, ya darahnya keluar. Keluar darah, tekanan darah turun. Tekanan darah turun. Ceker, shock. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu, Bu. Itu gara-gara kayak gitu tuh akhirnya orang banyak lewat. 1.400 setahun. Ya walaupun nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak TB berapa ratus ribu gitu ya. 300.000 mungkin. Atau stroke 300.000. Apa namanya, si jantung 300.000. Nah ini ribuan. Tapi, nah ini dia kasihannya. Itu banyak menyerangkan orang-orang yang nyari uang, bapak ibu yang kerja, anak-anak sekolah gitu. Jadi ya kita harus lindungi gitu. Kasihan kalau sampai lewat gara-gara DBD. Oh yang dirawat, rawat malah
cerita tentang nyamuknya sendiri. Nyamuknya bisa terbang 10 meter tingginya. Jauhnya 200 meter. Itu Kak boleh nih cerita tadi ya, 20 meter. Jadi bisa bukan dari rumah kita aja, rumah lain juga bisa gitu kena. Ya, udah gitu dia bisa bertelur di air yang bersih. Kan kalau Aedes aegypti itu kan nyarinya air bersih ya. Kalau malaria air kotor. Kalau DBD air bersih itu. Nah, cuma kalaupun sedikit ya, sedikit tuh sedikit botol kecil gitu ya, atau ada anak mainannya terus-terusan, atau di wadah dispenser, itu tuh bisa tuh jadi tempat untuk sarang nyamuk. Dan cuma butuh waktu 10 hari udah terbang tuh nyamuk tuh. Hidup 15 hari, betelur bisa sampai 500. Nah itu, makanya Pak, oh, bilang tuh sama orangnya itu ya, makanya Pak, oh kita harus ini Pak, PSN. Wah. Intinya gitu. Jadi pertama cerita yang mengkhawatirkan harus tuh. Terus yang kedua ya ya cerita mengkhawatirkan tuh DBD menipu nyamuknya dibawa nyamuk nyamuk yang bisa bisa beranak itu bertelur itu di tempat air yang sedikit pun yang penting bersih gitu ya. Bahkan itu ya itu telur tuh Bapak Ibu ya telur itu kalau nyamuk bertelur nih nggak kena air di tempat yang kering itu dia bisa tahan loh 6 bulan. Tahan 6 bulan coba. Ntar begitu kena air, ya mungkin misalnya hujan gitu ya, kena air, netes itu. Jadi emang ngeri. Oh, ya ini kita harus sampaikan. Nah, cuma ketika kita menyampaikan cerita-cerita yang mengkhawatirkan itu, kita harus gandeng dengan cerita yang menenangkan. Tapi caranya sih sebenarnya gampang, Pak. Untuk membuat apa nyamuknya hilang gitu di tempat kita. Kita potong aja itu dengan 3M. Jadi telur-telur yang 100 itu sekali bertelur, satu nyamuk tuh. Kalau 10 ribu, ya 1000 nyamuk telur. Itu mah nggak berkutik kalau kita buang airnya gitu. Udah beres. Nah, terus masuklah kita ke 3M. Jadi digandeng tuh cerita mengkhawatirkan dan sama cerita menenangkan. Ya. Nah, kemudian silakan ibu-ibu kader Jumantik melakukan senter menyenter. Bagusnya kalau nyenter-menyenternya itu bersama tuan rumah. Ya. Pak ikut pas ini Pak. Ibu anterin saya Bu gitu. Udah. Nah, terus kemudian ibu bapak harus dengan sengaja menyenter memeriksa di tempat terbatas. Jangan semua, jangan semua. Misalnya di pojokan satu, pojokan dua, rumahnya gede, gedongan, luas, nggak usah semua. Ya, di ruang tamu itu pun ruang tamunya sedikit aja gitu. Terus bilang, nah ini dia kunci kita mengalihkan. Bilang, Pak, saya kan nggak bisa meriksa semua, Pak. Eh, dan saya khawatir di tempat lain ada. Jangan-jangan ada, Pak, di sini ada, di sana pasti ada, Pak. Wah, misalnya gitu. Atau kalau nggak di sini ada, Pak, jangan di sini nggak ada, jangan di sana ada. Karena begini begitu, gitu ya. Nah, kita harus mengalihkan. Nah, Bapak lanjutkan ya. Ibu lanjutkan ya. Ah, atau nanti kalau ibu-ibu kader Jumantik kayak saya ya, matanya rabun gitu ya. Ya maklum faktor usia. Bilang aja, Pak saya nggak kuat Pak meriksa semua. Terus saya harus ke rumah yang lain. Jadi Bapak teruskan ya. Jadi alihkan segera tanggung jawab untuk PSN itu ketika kita sedang melakukan PSN saat itu. Lanjutkan ya Pak ya. Terus bilang nanti ini gampang kok Pak, tinggal ngeliat-ngeliat ini. Saya percaya Bapak bisa lah gitu lah. Sebentar aja. Nah ini caranya harus dibuat gampang. Nggak usah tiap hari kok Pak. Nggak usah tiap hari. Seminggu sekali aja cukup. Udah seminggu sekali aja Pak, nggak usah tiap hari. Coba lihat-lihat Pak di bagian seperti ini Pak. Saya kan nggak lihat di atas tuh Pak, jangan ada Pak. Bapak lanjutin deh. Jadi pengalihan itu segera dilakukan ketika kita sudah memeriksa sebagian. Jadi jangan sampai ngos-ngosan kita periksa semua ya Bapak Ibu kader Jumantik ya. Takutnya ntar ya kitanya capek, terus keenakan nih tuan rumahnya. Nanti tuman, kata orang Sunda tuman tuh ketagihan gitu. Jadi nggak mau ikut mandiri gitu, nggak mau jadinya, ya. Nah, kalau dia udah mau, kemudian kita bangun komitmen. Bener ya Pak ya? Iya deh Bu Kader. Tapi serius ya Pak, Ibu ya? Iya, iya. Oh, tapi jangan ntar lupa lah, gini. Enggak ya? Iya, iya, enggak lupa kok.
berapa kali Bu seminggu? Ya sekali aja kan kata Bu Kader tadi. Iya betul seminggu sekali. Ya diajaklah untuk bangun komitmen Oh ya. sedikit gitu ya, supaya tidak sekedar iya iya aja. Nah gitu ya. Nah udah ini sebenarnya eh, langkah untuk ketika menemui warga yang tidak mau PSN. Nanti Bapak Ibu akan menemui apa namanya masalah-masalah lain. Itu nanti di buku ini ada contoh-contoh solusinya. Misalnya, misalnya warga menolak kedatangan Ibu Kader Jumantik dengan alasan rumah telah dibersihkan. Apa yang pertama kita lakukan? Maaf ya Bu ya, udah dibersihkan, nggak usah deh. Pertama adalah apresiasi. Alhamdulillah, aduh terima kasih banyak ya Bu ya, udah dibersihkan, udah ikut bantu kita mencegah DBD. Oh iya Bu Kader, nggak apa-apa, makasih sama-sama. Bukannya apa-apa loh Bu. Masuk. Bukannya apa-apa loh Bu. Ini ada kasus lagi. Masuk cerita yang mengkhawatirkan gitu. Kalau misalnya tidak mau ditemui gimana? Nah, tergantung. Tidak mau ditemui yang keluar ART, asisten rumah tangga, yang keluar sopir, yang keluar hansip, security, misalnya gitu ya. Apa yang kita lakukan? Nah, saya kan suka dapetin tuh pertanyaan kayak gini dari Ibu Kader. Saya tanya balik, Bu, itu namanya ART, supir, security, manusia bukan? Jawabannya adalah manusia. Kalau manusia berarti bisa diajak ngobrol. Itu. Jadi karena dia manusia, makalah ajaklah mereka ngobrol. Lo ngapain kan bukan tuan rumah? Jangan gitu. Mereka juga manusia. Ajak ngobrol dulu. Dalam rangka apa? Ini dia. Dalam rangka mengedukasi boleh. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk nitip pesen juga bisa. Misalnya, Bu, yang keluar ART. Nyonyanya nggak ada. Oh ada tapi lagi sibuk, nggak bisa nemui dulu ya. Bu Kader, oh nggak apa-apa. Kalau Mbak namanya siapa? Oh, aku namanya Siti. Oh, Mbak Siti ya. Mbak Siti udah lama kerja di sini. Oh, udah 10 tahun. Oh, udah 10 tahun saya nggak pernah lihat. Mbak Siti nggak pernah keluar ya. Iya, oh, Mbak Siti asli dari mana? Oh, aku dari Brebes. Oh, Brebes. Oh, ngobrol dulu. Udah ngobrol, edukasi, terus nitip pesan. Mbak Siti nitip ya pesan buat Nyonya. Oh iya Bu Kader apa? Bilangin, nah 3 hal yang kita sarankan. Bilangin tadi Ibu Kader Ida datang. Ibu Kader Ida ini Jumantik. Itu satu. Kedua, Ibu Kader Ida dapat tugas dari Pak Lurah. Nah itu dua tuh, dapat tugas dari Pak Lurah untuk periksa-periksa, untuk ngobrol-ngobrol tentang DBD, edukasi lah, macam gitu. Oh iya Bu Kader, ya. Terus bilangin juga nanti minggu depan, kalau jadwalnya minggu depan ya, minggu depan Bu Ida pengen mampir. Kalau Nyonya ada waktu, boleh dong ngobrol sebentar, ya. Titip pesan ya. Udah gitu aja. Ya jadi kalau yang keluar ART jangan dicuekin. Terus yang kedua, kadang nggak keluar gitu ya, tapi kita tahu orangnya ada. Kita pencet belnya, kita kasih salam, Assalamualaikum, nggak muncul-muncul. Apa yang harus kita lakukan? Nah, lihat dulu. Kalau misalnya ada orang di sebelah, tetangga yang kita sudah datangi tadi, ada anak kecil, ya minta aja mereka untuk ini apa, masuk ke rumah atau manggil-manggil gitu ya. Nah, kamu kenal sama bapak ini nggak? Oh, kenal. Orangnya suka keluar rumah. Oh, suka kok, suka main sama saya. Oh, yaudah, panggilin dong. Atau ke tuan rumah di rumah sebelah. Pak, izin Pak, boleh minta tolong nggak Pak ya? Apa namanya, panggilin orang sebelah rumah dan kenalin saya ke orang rumah itu. Oh ya bisa bisa. Udah, ya. Nah, kadangkala ada lagi kasusnya yang keluar anjing. Kita pencet bel yang keluar, kok, 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 kok. Wah, itu gimana? Nah, saya bilang begini, Bapak Ibu, itu anjing adalah bel. Jadi jangan langsung lari. Kenapa? Kalau kita mencet bel sebentar, sekali kan kadang-kala tuan rumahnya cuek. Nggak ada apa-apa. Kalau anjing menggonggong itu cuma 1 detik, 2 detik, nggak ada masalah. Bukan bukan sesuatu yang harus kita keluar gitu. Kan gitu. Tetapi, saya udah ngobrol sama orang yang punya anjing soalnya. Kalau bro, kalau lu punya anjing ya, terus anjing lu menggonggong 5 detik, lu keluar nggak? Dia bilang apa? Oh,
5 detik, wah gua nggak keluar gitu. Ah, kalau misalnya 10 detik anjing lu menggonggong keluar nggak lu, bro? 10 detik ya gua keluar pasti ada apa-apa. Jadi itu adalah bel juga gitu. Jadi gonggong, ajak aja ngobrol sebentar karena dia sesungguhnya adalah bel buat kita. Ya, anjing menggonggong itu bel. Jadi ngobrol sebentar sama anjing supaya orangnya keluar. Nah, nanti ada juga cara-cara lain. Kalau misalnya ada CCTV atau kita harus gimana, atau seragaman kah atau enggak dan sebagainya. Itu ada di buku ini, gitu ya. Cerita tentang nyamuk Wolbachia ada juga di buku ini, gitu ya. Nah, tapi ini buku ini belum sempurna, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngasih masukan, wah kami berterima kasih sekali, ya. Dan untuk bagian saya kayaknya udah sepanjang lebar cerita ya. Saya mau serahkan dulu sama Bu Ami, mungkin Bu Ami ya, supaya nanti teman-teman lain yang punya cerita yang mengasihkan, yang asik itu bisa ikut cerita juga. Saya stop di sini dulu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Risang sharing-sharingnya. Beberapa mungkin yang saya catat ini tadi teman-teman seperti biasa kalau kita belajar KAP sebelum kita menyampaikan pesannya kita mesti tahu dulu tantangan komunikasinya itu seperti apa atau masalah komunikasinya itu apa. Nah untuk DPD ini tadi, nah kita belajar nih tadi dari Pak Risang. Ternyata tidak semua warga itu mau melakukan PSN. Ada warga yang menolak kedatangan Bu Kader, ada juga yang tidak mau menemui. Kemudian, nah kaitannya sama Wolbachia, ternyata masih ada juga warga yang menolak seperti itu, dan juga belum lagi yang imunisasi DBD. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian dalam menyampaikan pesannya, nah ada rumusnya nih tadi. Ngobrol asik dulu, kemudian ceritakan hal-hal yang mengkhawatirkan seperti kejadian kasus, banyak yang meninggal atau kasus meningkat, nah seperti itu. Atau bisa juga, wah yang kritis nih, yang kritis juga banyak juga hal-hal yang mengkhawatirkan agar orang itu waspada. Kemudian di ya. Kemudian ada rasa khawatir, nah kita barengi cerita-cerita yang menenangkan, yang itu nanti itu adalah solusi. Oh solusinya mudah, bahayanya iya memang bahaya tapi solusinya mudah. Ternyata gitu toh gitu ya. Ternyata PSN aja loh gitu. Nyamuk udah mati. Nah ini yang mendorong orang berubah sikap dan perilakunya. Nah, saya tadi belajar nih, Pak Risang, wah baru nih, pengalihan segera dilakukan saat kita memeriksa sebagian. Nah, itu yang saya catat. Nah, ternyata Bapak dan Ibu ketika kita ingin mengalihkan pekerjaan itu ke orang rumah, nah boleh tuh kita praktekkan nanti ya Bapak dan Ibu. Alihkan ketika kita memeriksa sebagian itu tadi. Nah, itu sedikit mungkin yang saya catat dari Pak Risang. Terima kasih ilmunya yang luar biasa, Pak Risang. Dan Bapak dan Ibu, sudah disepil sedikit ya tadi modulnya. Nanti menunggu aba-aba dari Pak Risang. Ketika nanti modulnya udah siap, insya Allah nanti segera kita share-share ke Bapak dan Ibu semua. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang hari ini bergabung, jangan lupa bergabung di WA grupnya. Ada di WA grup forum Kemisan. Masuknya di link yang sama, Bapak dan Ibu. Tadi masuk lewat SID forum Kemisan ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk masuk ke WhatsApp grup, ada di link yang sama itu. Nanti pilih WA grup untuk kader atau nakes. Jangan salah masuk. Jangan salah masuk ya, Bapak dan Ibu. Itu baik, Bapak dan Ibu sudah menunjukkan pukul 2. Pak Risang dan Bapak Ibu semua, izinkanlah saya
mengundang narasumber kita yang kedua itu dari Puskesmas Jagakarsa. Dari Puskesmas Jagakarsa, beliau Resya Karnioka, tenaga sanitarian dari Puskesmas Jagakarsa. Halo Bu Resya, semoga sudah bergabung. Ya, halo, selamat siang, Bu. Asik, Bu Resya. Nah, langsung saja, barangkali Bu Resya untuk sharing-sharing pengalamannya, begitu juga tentang terkait praktek baik yang dilakukan di sana, pengalamannya terkait Jumantik ini ya, intervensi DBD. Silahkan Bu Resa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti seandainya ada Awakmu apa suara-suara lho? dari luar, soalnya saya masih di puskesmas jam Ndak, pelayanan. tipese apa-apa? Baik, Bu Resa. Kayak sapa? Oke, jadi di sini saya mau sedikit sharing ya, Bu, ya, terkait pengalaman saya selama bertugas sebagai tenaga sanitarian, khususnya untuk penanggulangan DBD dan Jumantik ya. Nah, kalau kita dari puskesmas, itu biasanya kita kan megang wilayah masing-masing per kelurahan. Dan itu tuh setiap RW itu selalu kebagian tiap minggu. Jadi kalau dari tim puskesmas turun sesuai gilirannya. Dan kita turunnya bareng dengan perangkat-perangkat kelurahan. Seperti Pak Lurah, Ibu Kasih Kesra, dan perangkat-perangkat kelurahan lainnya. Itu biasanya kita gerebekan. Namun selain itu, di luar itu kita juga sering turun bersama para kader Jumantik. Nah, tentunya dalam proses pemeriksaan jentik ini sering sekali terjadi banyak-banyak fenomena ya, Bu, ya. Contohnya tadi nggak diizinin masuk, ada juga yang ada anjing di rumahnya, sampai dikejar anjing juga ada kader saya. Pokoknya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh ibu kader dan juga tim puskesmas. Namun sebelum itu, saya terlebih dahulu itu menekankan ke ibu kader bahwa mereka itu adalah juru pemantau jentik. Artinya mereka adalah pemantau. Mereka tidak bertanggung jawab atas jentik yang ada di rumah. Tugas mereka itu adalah untuk memastikan masyarakat atau warga itu melakukan PSN mandiri. Jadi yang bertanggung jawab dan bertugas untuk ngecek jentik itu adalah warganya sendiri. Jadi kalau kita datang ke rumah warga, kita tanya dulu, selamat pagi Ibu. Saya memperkenalkan diri biasanya. Saya dari Puskesmas Jagakarsa. Nah, biasanya warga yang menolak itu karena kaget. Kok tiba-tiba ada rombongan datang, kok tiba-tiba rumah didatengin gitu. Nah, biasanya kita sampaikan dulu maksud dan tujuan kita ke sana ngapain. Contohnya saya mau melakukan pemeriksaan jentik. Alasannya karena memang kebetulan wilayah Jagakarsa ini adalah wilayah dengan angka DBD tertinggi se-Jakarta Selatan. Nah, makanya tuh saya sampaikan dulu nih tujuan saya memantau jentik ini tuh apa gitu. Karena kan kebanyakan warga itu merasa kalau pemeriksaan jentik itu hal yang sia-sia gitu kan, Bu. Ngapain sih jentik doang diperiksa gitu? Atau mungkin mereka curiga ini ngapain masuk ke dalam rumahnya gitu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pemantauan jentik itu, biasanya kita memberikan dulu pengertian atau penjelasan kepada yang punya rumah. Supaya mereka memberikan izin kepada kita untuk melakukan pemeriksaan jentik. Nah, setelah itu, biasanya kita ajak tuh, Bu. Kalau biasanya saya ajak yang punya rumah. Ayo Bu, kita periksa jentik gitu. Pokoknya dia dulu yang harus jalan gitu. Di mana kamar mandinya? Nanti dia yang paling depan ngecek kamar mandinya. Dia sendiri yang harus ngecek kontainer-kontainer yang ada di rumahnya. Karena kembali lagi, konsep Jumantik itu mereka hanya pemantau jentik, bukan yang bertanggung jawab atas ada atau tidak adanya jentik di rumah itu. Nah, jadi pas pemeriksaan itu harus warganya sendiri yang meriksa. Mereka sendiri yang harus ngelihat kontainer-kontainer di rumahnya. Tujuannya kenapa? Supaya mereka sadar, oh ternyata di rumahnya ada jentik. Oh ternyata di sini spot-spot yang ada jentik di rumahnya. Dan harus mereka juga yang membuang
Misalnya nih kalau ada jentik di ember, oh ibu ini ada jentik ya bu ya, oh iya ada jentik gitu kan. Nanti yang harus ngebuang jentiknya itu kalau saya sendiri sebaiknya itu warganya. Karena itu adalah jentik yang ada di rumah mereka. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas jentik yang ada di rumah mereka. Jadi mereka yang ngebuang langsung ke, biasanya saya menyarankan ke aspal langsung. Supaya kalau di aspal kan eh, airnya itu langsung terkena matahari jadi kering gitu Bu. Jadi jentiknya langsung mati. Dan eh, biasanya sih kita juga menemukan banyak juga ya kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan. Untuk warga yang semisalnya tidak mengizinkan kita untuk masuk ke rumahnya, itu biasanya sih kalau saya sendiri, saya nggak mau memaksa karena gimana pun rumah itu lingkungan pribadi mereka, hak mereka untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk dan tidak boleh masuk di dalam rumahnya. Palingan saya cuma menyampaikan ke kadernya, memberikan edukasi. Ibu, kalau memang tidak boleh masuk, izin boleh nanti dilaporkan ke kader Jumantik apakah di rumahnya ada jentik atau tidak. Jadi langsung diedukasi dan menghimbau mereka untuk melakukan pemantauan jentik mandiri. Kalau memang tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Namun di sini saya juga menyampaikan ke kader, walaupun ditolak sekali, itu jangan sampai nanti next-nya nggak ke sana lagi gitu. Palingan kayak di WA, Ibu gimana kondisi jentik di rumahnya? Ibu gimana udah melakukan PSN belum di rumahnya gitu? Karena menurut saya, kalau kita sering berkomunikasi dengan warga tersebut, warga yang keras kepala tersebut, lama-lama pasti dia jadi mudah terbuka dengan kita gitu. Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Risang, warga itu kan butuh pendekatan. Tidak semua orang bisa langsung menerima orang lain masuk ke dalam ranah pribadinya. Karena menurut saya rumah itu kan ranah pribadi gitu. Jadi kalau kita pelan-pelan terus mengedukasi dan berkomunikasi dengan warga tersebut, insya Allah mungkin nanti mereka suatu saat nanti bisa mengizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya gitu. Dan tadi kasus di Cipedak tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadar RW 2, banyak warga-warga terutama yang di kawasan elit nih, Bu, yang susah sekali dimasuki rumahnya. Itu biasanya harus ngajakin dulu satpam atau Pak RT atau orang-orang yang terpercaya yang menurut mereka, oh mereka kenal dengan orang itu gitu. Nah, biasanya itu yang biasa kita ngajak mereka untuk masuk ke dalam rumah orang-orang tersebut gitu. Mungkin kalau dari pengalaman saya sedikit itu Bu. Oke, terima kasih Bu Resya. Iya Bu, sama-sama Bu. Bapak dan Ibu, nah sedikit nih dari Bu Resa tadi, bukan sedikit sih, banyak cerita pengalaman. Nah teman-teman yang ada di lapangan ini, seperti yang Pak Risa sampaikan tadi, justru belajar dari teman-teman gitu. Kader Jumantik, gitu ya. Saya setuju sekali tuh, kader Jumantik, mereka bukan orang yang bertanggung jawab terhadap ada tidaknya jentik di rumah warga gitu ya. Tapi tugasnya wah luar biasa nih, memastikan warga atau orang rumah itu bisa melakukan PSN mandiri itu, dan beberapa atau bahkan banyak. Jadi ada dua kegiatan ya Bu Resya, kalau di sini tadi ada dua kunjungan, mungkin seperti itu ya. Kunjungan yang pertama, kunjungan yang bareng-bareng mungkin bersama lintas sektor atau barangkali dengan apa ya ini ya, Pak Perangkat gitu ya. Ya, PSN grebek jentik biasanya Bu. Grebek jentik. Nah, Iya, setiap hari Jumat, selain kader sendiri juga melakukan Jumantik setiap minggunya. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Oke, terima kasih Bu Resya. Semoga menjadi motivasi teman-teman yang lain nih. Nah, masih ada narasumber satu lagi, Bapak dan Ibu, dari Bu Irmawati nih. Beliau kader Jumantik dari Kecamatan Gambir. Itu. RW 8
Kader Jumantik RW 8 Kecamatan Gambir. Halo Bu Irma. Bu Ami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih Bu Irma? Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Ya, ada saya videonya Irma Bu. Pati. Wah, belum muncul Bu Irma. Gatuna. Nggak Tunggu usah Bu Irma. naik-naik. Sini aja Nah, ya mainnya. ini. Tunggu Bu Irma ya. Bentar. Oke, Bu Irma. Ya, Nah, beliau kader Jumantik. Nah, silahkan Bu, cerita-cerita pengalaman sebagai kader Jumantik nih di ya, lingkungan di Gambir. Silahkan, ya, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Irma Pati. Saya kader Jumantik RT 8 RW 1 Jalan Batu Gambir. Terima kasih kepada Bu Ami yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai kader Jumantik. Sebenarnya di lingkungan saya ini tidak ada kendala untuk memasuki rumah-rumahnya. Cuma kebanyakan warga saya, maaf ya, orang Madura, mereka kan awam mengenai apa itu DBD, terus kenapa saya harus masuk ke rumahnya. Setelah saya kasih edukasi, menjelaskan apa itu DBD, resikonya apa, terus bahayanya apa, saya juga jelasin untuk melakukan 3M, terus melakukan PSN mandiri. Mereka baru membuka pikiran untuk menerima saya masuk. Sebelumnya juga mereka kenal saya, cuma tidak tahu kalau saya itu kader Jumantik. Karena saya kan aktif di kerja bakti, arisan, kadang juga sosialisasi di lingkungan RT. Setelah saya jelasin, saya masuk dan saya kasih tahu, mengajak yang punya rumahnya itu bagaimana cara menyenter jentik atau apa itu encu jentik. Melalui itu saya ajak dia, kebanyakan nggak mengerti apa itu encu jumantik, apa nyamuk, apa jentik nyamuk itu. Jadi saya senter, kalau saya bilang kalau di center itu mereka bergerak encunya. Jadi dia tahu itu bentuknya apa, seperti apa. Itu aja sih Bu kendalanya di tempat saya. Yang lainnya untuk warga saya tuh warga biasa yang udah lama tinggal di sini, jadi tidak ada masalah untuk masuk ke rumah-rumah. Itu sih pengalaman saya. Ya, ya. Bu Irma, wah luar biasa. Bu Irma ini jadi kader Jumantik, tapi ketika masuk keluar rumah orang itu warga itu nggak ada masalah gitu ya Bu Irma ya. Jadi Ya, meskipun karena nanti nggak ada orang misalkan atau orangnya lagi di belakang gitu, nyelonong aja itu boleh Bu ya. Saking udah kenalnya gitu ya. Maksudnya tinggal masuk aja gitu saking udah kenalnya. ya karena mereka udah tahu saya kapan berkunjung ke rumahnya, Bu. Sebelumnya kan saya jelaskan saya akan berkunjung ke rumah hari Selasa, terus Jumatnya itu ada jumling dari bersama pihak kelurahan gitu. Wah, asik dong kalau gitu ya, Bapak dan Ibu, luar biasa. Tapi tanpa dibarengi dengan membangun keakraban di yang sebelum-sebelumnya, ya pasti akan sulit. Nah, tapi karena Bu Irma ini beliau juga aktif di lingkungan, begitu ya Bu, orang udah mengenal, beliau juga ikut menggerakkan masyarakat. Nah, orang itu udah kenal gitu ya Bu. Sehingga ketika kedatangan kader nggak ada kendala, begitu mungkin Bu Irma. Iya. Iya, nah Bu Irma kalau terkait ini pernah nggak mengalami penolakan? Nah seperti itu mungkin pas awal-awal menjadi kader Jumantik, mungkin seperti itu. Apakah ada cerita-cerita pengalaman Ada yang sih, nggak Bu. enak gitu misalkan? Ya paling mereka kadang takut ya, Bu, kalau kita ke situ mereka dikiranya kita tuh mendata apa, terus kadang berpikir ada sembakonya enggak gitu, Bu. Wah. Gitu itu orang awam yang ya kayak orang Madura gitu, Bu, bukan orang-orang biasa, kita maaf ya. Karena gitu Iya, aja iya. sih kendalanya. Tapi ketika
ini pas Bu Irma ke rumah, kemudian menemukan ada jentik nyamuk, Ya. gitu ya. Tipsnya Bu, barangkali ada tips komunikasi. Nah, caranya gimana nih menyampaikan ke orang rumah, Bu? Ya, saya jelaskan mengenai 3M itu, Bu, menguras, terus menutup, mengubur, atau memasukkan kaleng bekas. Ya, terus membersihkan bak mandi, setelah itu bisa dipakai abate, saya kasih abate kan, Bu. Ya, ada grebek jentik nggak Bu seperti yang di Jagakarsa itu? Ada nggak yang orang selain Bu Irma datang sesuai Ya, jadwal tuh? ya itu Bu, jumling setiap Jumat, Bu. Oh, ada juga ya? Ya, ya. Iya, dan Karena respon untuk warga. masalah kalau ada jentik tuh ya kita usahakan mengasih tahu mereka menaruh ikan, Bu. Ya, di bak mandi. Di bak mandi. Itu ya salah satunya ya. Bagus Iya. juga sih itu. Iya. Ada yang ditambahkan Bu Irma? Ibu itu. Ya, cukup itu. Wah, Iya. luar biasa. Terima kasih Bu Irma sharing-sharingnya. Tetap Sama-sama, Bu. semangat Bu Irma. Ya. Semoga lancar kegiatannya nanti. Tetap keliling-keliling ya Bu Irma ya. Semangat, Ibu. semangat. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu. Cerita pengalaman dari Bu Irma. Nah, ternyata kalau di Bu Irma, karena beliau ya mungkin tidak dalam waktu yang singkat, Bu Irma membangun keakraban dengan warga, ya pasti butuh waktu yang lama juga, sehingga dengan lingkungan beliau akrab, sehingga bisa masuk keluar orang aman. Baik, Bapak dan Ibu. Materi dari Pak Risang sudah. Terus pengalaman dari teman-teman di lapangan udah nih. Nah, saya pengen dengar cerita teman-teman yang ada di Zoom ini nih. Sejumlah berapa nih? Hampir 400 orang. Silahkan. Barangkali kalau ada yang ingin cerita pengalamannya juga, mungkin pengalaman hal yang lain yang berbeda, atau mungkin bahkan sama, atau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Nah, mumpung Pak Risang masih ada di sini. Silahkan. Saya buka sesi tanya jawab. Nah, saya sambil baca chat yang di ruang Zoom ya, Bapak dan Ibu. Dari Bu Uma, untuk perumahan kita sudah didampingi Satpam. Dan tuan rumah keluar berdiri di dalam pagar, tidak dibolehin masuk, dan meskipun diperbolehkan masuk, tapi hanya sebatas halaman rumah saja. Nah, Bu Uma barangkali mau ini Bu, mau open mic. Kalau sudah tidak diizinkan masuk, jadi tugas KSH adalah mengingatkan dan memberikan info tentang jentik supaya mereka lebih sadar. Nah, Bu Uma, saya pengen tanya nih Bu, nitip infonya kemana nih? Nah, Bu Uma, halo. Iya, silakan. Bapak dan Ibu, mic-nya bisa dibuka kan ya? Bisa, Bu. Bisa ya, wah ya Alhamdulillah. Saya kira saya ngobrol sendiri nih. Yo, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan nih, mumpung Pak Risang ada di sini, ya? Sedikit Bu, berbagi. Ya, silakan, yuk. Terima kasih, saya Raisain itu Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya saya mendapat link ini dari PPKM Provinsi Lampung. Jadi perkumpulan promotor kesehatan masyarakat Indonesia. Berarti dan saya sendiri di cabang Tanggamus, praktisi untuk ilmu perilaku. Jadi
tadi yang disampaikan oleh Pak Risang itu implementasi dari ilmu perilaku yang memang harusnya seperti itu. Hanya kadang kalau secara ilmiah menjenuhkan belajar ya, tetapi ketika di lapangan ternyata implementasinya sederhana. Nah, mungkin berbagi informasi untuk ngobrol itu sebenarnya itu adalah bagian dari ilmu komunikasi. Dan saya sedikit sharing, ketika kita akan memulai komunikasi dengan siapapun, kita harus tahu hukum komunikasi. Di mana hukum komunikasi itu ada 5 yang perlu kita ingat. Ada respect, kemudian ada empati, kemudian audible, serta clarity. Artinya bahwa ketika kita respect terhadap orang yang kita datangi rumahnya, kemudian juga kita ada empati bahwa itu bagian dari tugas untuk menyehatkan bangsa. Kemudian ada audible, artinya apa yang kita mau mendengar dan mau didengar. Kemudian clarity, apa yang kita sampaikan jelas, itu yang utama dari komunikasi. Dan tambah satu lagi yang terakhir yang sangat pokok adalah humble. Humble itu rendah hati. Jadi ketika kita datang ke rumah seseorang atau memulai komunikasi didasari atas dasar rendah hati, itu tidak akan ada seperti tidak akan ada tirai. Jadi orang pun menyambutnya senang. Nah, itu mungkin teman-teman kader ya berbagi. Ada hukum komunikasi ketika kita akan memulai komunikasi, yaitu respect, kemudian empati, kemudian audible, kemudian clarity, dan yang terakhir itu humble. Mungkin itu Ibu, dan saya kader juga posyandu daerah lain senang aktif-aktif lah sekali walaupun bisa nenek gabung di sini. Jadi lihat praktek-praktek ilmu perilaku di lapangan bisa menjadi bekal buat saya juga. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih kembali Bu Wahyu Widayati dari Tanggamus. Tanggamus ini pulau mana Bu? Tanggamus itu Provinsi Tanggamus. Lampung Ibu. Oh Lampung, Ya. wah dekat sini. Kebetulan Oke. saya fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Di Dinkes atau Ya, di Dinkes. Provinsi ya Bu? Di Tanggamus kabupatennya. Kabupatennya. Oh, Ya. oke. Terima kasih. Nah, kita belajar prinsip komunikasi. Singkatannya ini kalau di ada singkatannya nih ya Bu ya. Wahyu RIDS ya gitu ya. Ya, RIDS. Disingkat RIDS gitu. Nah, kepanjangannya itu tadi respect, empati, clarity, audible, humble. Nah, itu ya. Itu. Terima kasih sharingnya Bu Wahyu, luar biasa. Bapak dan Ibu. Silahkan, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi sebelum nanti kita tutup bersama-sama, Bapak dan Ibu. Atau sudah cukup? Saya ingin izin baca dulu dari Bu Nurul Komariah, ada di chat Zoom. Pengalaman saya dulu tidak boleh masuk rumah waktu ada bapaknya, tapi saya cuma menghimbau saja untuk dibersihkan jentiknya. Tapi sekarang saya boleh masuk ke rumah orang tersebut. Nah, ini boleh diceritakan nggak nih Bu Nurul gimana nih Bu? Masuk ke rumah, gitu ya. Tapi ada orang yang melarang gitu, yaitu bapaknya itu. Tapi setelah bapaknya ini nggak ada, sekarang udah boleh masuk gitu ya. Wah, gitu ya. Nah, kalau bisa jangan gitu ya Bu. Nah, kita tetap melakukan pendekatan. Nah, setidaknya ini itu tadi pesan kuncinya. Pesan kuncinya yang pertama ajak ngobrol gitu ya. Bapak dan Ibu, oke, sudah cukup? Semoga materi hari ini bisa mencerahkan wawasan kita, menambah wawasan kita. Semoga juga bermanfaat dan bisa dipraktekkan bersama. Tentunya kita tunggu sharing-sharing pengalaman dan praktik baik dari Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi Kamis depan.
Dan saya izin menyampaikan, Kamis depan kita akan ketemu lagi. Insya Allah nanti forum kemisan bisa disimak di LMS, gitu ya. Insya Allah itu ya Bu ya. Semoga nanti jadwalnya segera keluar gitu. Gitu. Bapak dan Ibu sehat-sehat semua. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung dari jam 1 sampai hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu Pak Terima Risang. kasih Bu Ami, Reni. Pak Risang. Bapak dan Terima Ibu kasih. jangan lupa Sama-sama. mengisi daftar hadir. Sama terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak dan Ibu. Dah Ibu. Budi Rawan.